إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya tentang kisah Nabi tatkala membangun Masjid Nabawi. Ketika beliau hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau singgah di daerah Kuba, kemudian beliau membangun Masjid Kuba, kemudian berjalan dan masuk ke pusat kota Madinah, kemudian berhenti dengan untanya, karena untanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih tempat pembangunan masjid. Maka unta tersebut berhenti di sebuah tanah milik dari Bani Najjar. Lalu Nabi SAW pun ingin membeli tanah tersebut untuk membangun Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bani Najjar, thaminuni bihaitikum hadha." Wahai Bani Najjar, tawarkanlah kepadaku berapa harga tanah ini. Kenapa? Jamaah rahimakumullah. Karena Nabi ingin membangun Masjid Nabawi. Lantas apa jawaban dari Bani Najjar, sahabat Rasulullah dari kaum Ansar ini? Maka mereka berkata, "La wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah." Wahai Rasulullah, demi Allah, kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah. Akhirnya Nabi SAW membangun Masjid Nabawi dengan para sahabat dengan wakaf tanah dari Bani Najjar. Dan sekarang lihatlah, telah berlalu 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, dan masjid tersebut selalu penuh dengan kaum muslimin. Setiap orang sholat di situ, maka pahala akan mengalir kepada mereka, kepada Bani Najjar yang berwakaf, yaitu Bani Najjar radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah jamaah rahimakumullah yang disebut di dalam syariat dengan wakaf, di mana seorang yang sudah meninggal dunia, sudah masuk ke dalam liang kuburnya, sementara pahala masih terus mengalir kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hidup di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hendaknya seorang di dunia beribadah sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya yang akan dia rasakan hasilnya tatkala di akhirat kelak. Dan kita selama di dunia berkesempatan untuk beramal sampai akhirnya maut menjemput kita. Tetapi syariat memberikan kesempatan bagi kita, jika kita sudah meninggal dunia, kita masih bisa mendapatkan pahala yang bisa kita raih. Di antaranya adalah dengan wasiat dan wakaf. Jamaah rahimakumullah. Jika seseorang sebelum meninggal dunia berwasiat yang baik kepada ahli warisnya, lantas dia meninggal dunia dan wasiatnya dikerjakan oleh ahli warisnya, maka pahala
masih akan terus mengalir kepadanya. Demikian pula jika seorang sebelum meninggal dunia, dia mewakafkan sebagian hartanya untuk Allah, kemudian dia meninggal dunia, maka pahala akan terus mengalir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Surat Yasin ayat 12. Yaitu diantaranya adalah wakaf. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lah." Kata Nabi SAW, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya segala amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan bahwa maksud dari sedekah jariyah di dalam hadis ini maksudnya adalah wakaf. Oleh karenanya, jika kita membaca sejarah para sahabat, semua sahabat yang memiliki kemampuan untuk berwakaf, maka mereka berwakaf. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu miqdaratin aw maqdiratin illa waqafa." Tidak seorang pun yang tersisa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan kecuali mereka akan melakukan wakaf. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Walaqad balagani anna aktsara min 80 rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ansar tasaddaqu shadaqatin muharramatin mauqufatin." Kata Imam Syafi'i, aku telah mendengar bahwa ada lebih dari 80 sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansor, itu semuanya melakukan wakaf. Semuanya ingin mempunyai ladang pahala setelah maut menjemput nyawa mereka. Oleh karenanya, hal itu benar-benar dipraktikkan oleh para sahabat. Bahkan mereka mewakafkan harta yang terindah dan yang paling bernilai yang mereka miliki. Jamaah rahimakumullah, lihatlah Abu Talha, seorang sahabat Ansor. Anas bin Malik berkata, "Kana Abu Talha aktsarul ansari bil Madinati malan min nakhlin." Abu Talha adalah salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak hartanya, yaitu kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha. Dan harta atau aset yang paling dia sukai adalah bayruha. Apa itu bayruha? Bayruha yaitu sebuah kebun kurma yang dimiliki oleh Talha, Abu Talha. Dan kita tahu di zaman tersebut, seseorang jika memiliki kebun kurma menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya raya. Karena dagangan yang paling laris tatkala itu adalah kurma. Seseorang yang memiliki kebun kurma menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya. Dan di antara harta yang dicintai oleh Abu Talha adalah kebunnya yang bernama Bayruha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan Nabi terkadang masuk ke dalam kebun itu dan minum air jernih yang ada di kebun tersebut. Falamma nazalat qauluhu ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Ali Imran ayat 92. Maka ketika turun ayat ini, Abu Talha pun datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, wa innaha shadaqatun lillah." Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebunku ini, Bayruha. Dan saksikanlah, wahai Rasulullah, hartaku tersebut aku sedekahkan untuk Allah. Akhirnya Abu Talha dia wakafkan hartanya. Fado'a ya Rasulullah haitsu araka Allah. Wahai Rasulullah, jadikanlah dia sedekah yang kau kehendaki. Maka kemudian Nabi SAW, "Bakhin, dzalika malun rabih." Menakjubkan, itulah harta yang beruntung. Bakhin di dalam bahasa Arab menunjukkan tentang kekaguman dan rasa takjub dengan perbuatan Abu Talha. Dia bukan hanya sedekah, bahkan dia menyedekahkan harta yang paling dicintainya.
Artinya Rasulullah SAW memujinya bahwa inilah sedekah yang terbaik dengan menjadikan harta tersebut sebagai wakaf. Akhirnya Abu Talha pun mewakafkan kebunnya tersebut untuk karib kerabatnya. Lihatlah Abu Talha mewakafkan hartanya yang paling dicintainya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Putranya yaitu Ibnu Umar meriwayatkan, asaba Umaru ardon bi Khaybar. Umar mendapatkan suatu tanah di Khaybar. Tanah yang mungkin luas, yang mungkin menjadi harta yang paling dicintai oleh Umar. Maka kemudian Umar pun datang kepada Nabi SAW untuk berdiskusi dengan beliau tentang apa yang harus dilakukan dengan harta yang paling dicintai Umar tersebut. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, inni asabtu ardon bi Khaybar, lam usib malan qattu huwa anfasa indi minhu, fama ta'muruni bihi. Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan suatu tanah di Khaybar. Aku tidak pernah mendapatkan tanah yang paling baik seperti tanah ini. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Maka Nabi SAW bersabda, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika kau ingin wahai Umar, tahan, maksudnya wakafkan tanah tersebut dan sedekahkan hasil kebunnya. Maka Umar setuju dengan ide Nabi SAW. Dia menginfakkan, mewakafkan harta yang paling dicintainya itu. Akhirnya kebun tersebut diberikan untuk fakir miskin, orang-orang susah, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah rahimakumullah, lihatlah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi SAW menyuruh sebagian orang untuk mengambil zakat. Kemudian sebagian sahabat meminta zakat kepada Khalid bin Walid. Namun Khalid tidak membayar zakat. Maka mereka pun mengadukannya, mengeluhkannya kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, Khalid bin Walid tidak membayar zakat. Maka apa sabda Nabi SAW? Wa amma Khalidun fa innakum tadhlimuna Khalidan qad ihtabasa adra'ahu wa'tadahu fi sabilillah. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepada Khalid. Dia telah mewakafkan baju perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan bagaimana Khalid membayar zakatnya, yaitu seluruh baju dan alat perangnya telah dia sedekahkan dan wakafkan di jalan Allah. Kita tahu pejuang seperti Khalid, apa yang paling dia sukai? Yang dia sukai adalah alat perang. Itu adalah benda yang paling Khalid sukai. Baju perang, kemudian pedang, kudanya, dan yang lainnya ternyata sudah dia wakafkan di jalan Allah. Bagaimana dia mau membayar zakat sementara dia sudah tidak mempunyai apa-apa? Lihatlah bagaimana Khalid bin Walid mewakafkan harta yang paling dia cintai, yaitu baju perang dan alat-alat perang. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika di kota Madinah terjadi kekeringan, yaitu kekurangan air. Tidak ada sumur kecuali 1 atau 2 sumur, yang diantaranya adalah sumur yang mahal. Namanya adalah sumur rumah, dijual dengan harga mahal. Padahal kaum muslimin saat itu sedang membutuhkan air dan sumur tersebut mahal harganya. Maka Nabi SAW bersabda, man yashtari bi'ra rumah fayakunu dalwahu fiha kadilail muslimin. Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa membeli sumur rumah ini, maka baginya pahala dari embernya yang dimasukkan ke dalamnya seperti ember-ember kaum muslimin. Maka sumur itu dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian jadilah sumur tersebut wakaf bagi kaum muslimin. Setiap orang boleh mengambil air dari sumur tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana praktik sahabat. Mereka benar-benar mengerti tentang pentingnya beramal soleh meskipun setelah meninggal dunia. Mereka semua ingin tatkala mereka di dalam kuburan, pahala terus mengalir kepada mereka. Semoga kita bisa mencontoh apa yang telah mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih
والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita menyadari bahwasannya setiap orang itu cinta dengan harta. Tetapi kita sadar bahwa harta tersebut harus kita gunakan untuk yang terbaik buat kita. Maka janganlah pelit terhadap diri sendiri. Barang siapa yang pelit, tidak mau bersedekah atau tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka sungguhnya dia telah pelit kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Dan barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menghalangi dirinya dari pahala dan manfaat yang sangat luar biasa, baik itu di dunia ataupun terlebih lagi di akhirat. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sebagian ulama di antaranya Al-Baji Al-Maliki mengatakan bahwasannya maksudnya adalah orang yang bersedekah akan ditambah hartanya oleh Allah. Jika dia tidak bersedekah, berarti dia telah pelit terhadap dirinya. Belum lagi apa yang akan diraih di akhirat. Oleh karenanya, harta yang kita miliki ini akan ditanya oleh Allah. Apa yang telah kita lakukan dengan harta tersebut? Dan Allah ingatkan bahwasanya harta tersebut pada hakikatnya adalah milik Allah. Kita hanya memegang harta tersebut dan kita diamanai untuk mengelola harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi." Di surat Al-Hadid ayat 7. Dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, yaitu amanah. Mustakhlaf artinya pengganti. Artinya sebelum harta tersebut ada di tangan orang lain, ya, sebelum harta tersebut ada di tangan orang lain, kemudian sekarang ada di tangan kita. Setelah di tangan kita akan berpindah ke tangan orang lain lagi. Entah apakah dengan kita menjualnya atau mewariskannya atau yang lainnya. Akan tapi harta tersebut sekarang ada di tangan kita, dan tatkala berada di tangan kita, maka olahlah dan gunakanlah dengan yang terbaik, dan pahalanya akan mengalir kepada kita. Adapun jika sudah berpindah kepada ahli waris atau dijual kepada orang lain, maka sudah tidak lagi menjadi milik kita. Maka dari itu, dalam kehidupan ini sebelum meninggal dunia, jika seorang mempunyai harta dan kemampuan, hendaknya berusaha dia bersedekah atau berwakaf. Janganlah menunda-nunda. Sebagaimana seorang yang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya lebih besar, paling besar? Maka Rasulullah bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syakhihun takshal faqra wa ta'malul ghina. Sedekah yang terbaik adalah engkau bersedekah tatkala engkau sedang sehat. Kemudian engkau dalam keadaan suka harta, engkau takut hartamu berkurang dan engkau ingin hartamu banyak. Sedekah yang terbaik adalah engkau bersedekah tatkala engkau sedang sehat. Jika orang sakit dan hendak meninggal dunia, biasanya dia semangat bersedekah. Dan engkau suka harta dan engkau takut hartamu berkurang dan engkau ingin hartamu banyak, maka di saat seperti itu bersedekahlah, berwakaflah. Kau lawan rasa pelitmu, kau tunjukkan imanmu. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Bayangkan dalam kondisi lagi sehat, merasa ingin hidup lebih panjang dan butuh harta yang banyak, dan pelit dengan harta dan takut hartanya berkurang dan ingin hartanya bertambah banyak. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Jangan kamu menunda-nunda sedekah hingga tatkala nyawamu sudah berada di kerongkongan, kemudian kamu baru berwasiat untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, dan sudah menjadi milik si fulan. Sedekah tatkala seperti itu baik, tapi itu memiliki nilai kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala seorang masih sehat dan masih memiliki harta, hendaknya dia tanpa menunggu-nunggu, dia segera bersedekah dan berwakaf. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik di dunia, terlebih lagi di akhirat.
Dan jika hendak bersedekah atau berwakaf, janganlah menunggu-nunggu hingga harta sudah banyak. Janganlah seseorang ketika bersedekah menunggu-nunggu sampai hartanya sudah menjadi banyak baru bersedekah atau berwakaf. Akan tapi kapanpun kita mempunyai harta, kita bersedekah. Jangan sampai seperti orang munafik yang Allah abadikan sifat mereka di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ini sifat munafik. Mereka menunda-nunda sedekah. Kita tidak tahu apakah tatkala harta kita bertambah banyak, kita masih hidup, kita masih tetap ingin bersedekah, atau tiba-tiba semakin tamak dengan dunia, dan kita tidak tahu apakah umur kita masih panjang untuk sampai pada tahapan menjadi orang yang kaya raya. Jangan tunggu Anda menjadi kaya raya, akan tapi kapanpun Anda mempunyai harta, maka sedekahkanlah. Sungguh, di antara yang disesalkan oleh seorang ketika hendak meninggal dunia, yaitu tatkala dia masih hidup, dia tidak bersedekah. Ini Allah abadikan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, yaitu menyesal, Rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan untuk menunda kematianku walau sedikit, maka aku dapat bersedekah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa bersedekah, dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa berwakaf, baik wakaf dengan harta yang besar maupun dengan harta yang kecil. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.